Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sobat sekalian. Perkenalkan, nama saya Roy Andrianto dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Dan saya Hilma Rofi Mahfudzah dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Baik, bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke Kak, kita kali ini mau bicara tentang tema apa sih? Baik, jadi tema podcast kali ini adalah The Rise of Muhammadiyah Millennial Generation Future Leader and Listener in Adversity Building the Miracles. Wow, temanya bagus ya. Iya, bagus, tapi kalau diucapkan juga cukup sulit dan mungkin sebagian orang juga cukup sulit untuk memahami. Jadi, apa sih Kak maksud dari tema yang saya jabarkan tadi? Jadi secara garis besarnya yaitu bangkitnya generasi milenial Muhammadiyah yang siap menjadi calon pemimpin yang nantinya sebagai pencerah dalam kesulitan. Baik. Jadi kata kuncinya adalah generasi milenial Muhammadiyah sebagai calon pemimpin. Seperti itu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Oke, siapa di sini yang merasa dirinya belum tua-tua amat tapi juga nggak kecil-kecil banget? Baik, tentu banyak ya yang merasa demikian. Nah, kalau kalian merasa demikian, congrats, selamat, karena kalian termasuk kita adalah generasi Y atau generasi milenial. Seperti itu. Nah, pasti sering banget ya kita temui orang yang berbicara tentang milenial atau bahkan kalian pernah disebut anak milenial oleh orang yang lebih tua. Nah, tentu kita semua pernah disebut sebagai anak milenial atau generasi milenial. Nah, seharusnya kita itu justru merasa bangga Kak kalau disebut sebagai anak milenial atau generasi milenial. Wah, kenapa harus bangga? Dan sebetulnya apa sih generasi milenial itu menurut Kak Roy sendiri? Nah, baik. Jadi generasi milenial itu pada umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban kita akan adanya teknologi, media komunikasi, dan dengan segala bentuk kecanggihannya. Seperti itu, Kak. Iya. Namun, di sisi negatifnya, generasi milenial adalah pribadi yang pemalas, narsis, suka melompati dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Baik, kita ketahui bersama bahwa suatu hal itu pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Nah, Iya. sisi positif dari generasi milenial tersendiri, sebenarnya generasi milenial itu seperti kita sekarang ini adalah pribadi yang mampu berpikiran terbuka, pribadi yang berwawasan, dan juga pribadi yang mendukung kesetaraan hak. Dan kita juga sebagai generasi milenial itu sebenarnya adalah pribadi yang optimis atau percaya diri. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gambaran secara umum tentang generasi milenial. Nah, menurut Kak Roy sendiri nih, apa sih generasi milenial Muhammadiyah itu sendiri? Baik, jadi menurut saya generasi milenial Muhammadiyah adalah generasi yang paham akan kecanggihan dan kemajuan teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus cerita, generasi penyambung tongkat perjuangan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah khususnya dan negara Indonesia pada umumnya membutuhkan generasi-generasi beriman yang tangguh dan teguh pendirian. Generasi yang gagah siap mempertahankan akidah. Dan generasi idaman yang siap membela keyakinan. Baik. Nah, sebenarnya apa sih Kak maksud, tujuan dan fungsi daripada dibentuknya generasi-generasi seperti yang disampaikan tadi? Ya, jadi gini, generasi yang disiapkan masa kini adalah calon pemimpin masa yang akan datang. Baik, jadi menurut penjabaran Kak Hilma tadi, ada salah satu kata yang sangat familiar bagi kita semua, yakni pemimpin. Betul Kak? Iya, betul Nah, sekali. menurut Kak Hilma sendiri nih, apa sih pemimpin itu Kak?
Jadi, seorang pemimpin itu adalah seseorang atau individu yang mampu mempengaruhi atau mendorong dirinya sendiri dan bahkan orang lain untuk bergerak. Dan memimpin sendiri itu dibedakan menjadi dua, Kak. Yang Iya. pertama adalah memimpin dirinya sendiri dan yang kedua adalah memimpin orang lain. Baik. Nah, di sini saya punya pertanyaan nih buat Kak Roy. Baik. Menurut Kak Roy sendiri, ini ya, siapa sih pemimpin terbaik sepanjang masa atau pemimpin terbaik di muka bumi ini? Baik. Jadi menurut saya dan mungkin pendapat saya ini disetujui oleh seluruh umat manusia, terutama umat muslim, Kak. Nah, bahwa pemimpin terbaik sepanjang masa di muka bumi ini, pemimpin umat terbaik sepanjang masa di muka bumi adalah Nabi kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh figur pemimpin terbaik sepanjang masa. Nah, Kak Hilma ini tentu suka membaca atau mendengar kisah-kisah tentang Baginda Rasulullah, betul? Iya, betul. Ya. Kalau kita membaca atau mendengar kisah Rasulullah, tentunya ada 4 sifat sebagai kunci sukses Rasulullah dalam memimpin umat manusia. Apa saja sih, Kak? Jadi ada 4 sifat yang perlu kita teladani atau kita terapkan sebagai generasi calon pemimpin, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Baik. Jadi apa sih, Kak, arti dari itu semua? Jadi sidik artinya benar atau jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Baik. Nah, kalau boleh kita tahu nih, apa sih, Kak, salah satu contoh dari keempat sifat tadi yang bisa kita terapkan sebagai calon pemimpin? Oke Kak, kita sebagai pemuda Indonesia tentunya pelajar, kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita itu harus semangat memotivasi diri sendiri dan bahkan orang lain, dan saling berbagi ilmu atau wawasan kepada orang lain juga. Baik. Berarti fastabikul khairat seperti itu ya, Kak? Iya, seperti itu. Nah, kalau dalam lingkup Muhammadiyah sendiri, Kak, apa sih salah satu contoh penerapan dari keempat sifat tadi? Nah, jadi di Muhammadiyah itu terdapat gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar, Kak. Yang dimana gerakan ini menyampaikan wawasan yang bersifat baru atau wawasan yang bersifat pembaharuan kepada masyarakat di lingkup Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi, kedua gerakan ini, yaitu gerakan amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan tajdid yang artinya pembaharuan ini, mengerucut kepada sifat tablik yang artinya menyampaikan. Baik, jadi dari pemaparan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus bisa menerapkan keempat sifat Rasulullah tadi dalam memimpin umatnya sebagai kunci sukses seperti itu. Yap. Nah, kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi pemuda, calon pemimpin di masa yang akan datang juga harus belajar menerapkan keempat sifat tadi. Iya, betul sekali. Nah, berbicara tentang pemimpin, pastinya tidak jauh dari kata organisasi, betul Kak? Betul sekali, karena tanpa adanya sebuah organisasi, apa yang kita pimpin? Nah, menurut Kak Ara sendiri nih, apa sih Kak artinya organisasi itu? Baik, jadi menurut saya organisasi itu adalah suatu perkumpulan orang atau individu yang mempunyai visi misi, mempunyai gerakan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bukan hanya tujuan individu yang ingin dicapai, yang dipentingkan itu bukan hanya tujuan individu, tapi tujuan bersama dalam suatu organisasi. Nah, dalam organisasi tersendiri, semua anggota organisasi, terutama seorang pemimpin, pasti menginginkan tujuan daripada organisasi itu bisa tercapai. Betul, Kak? Betul sekali. Nah, menurut Kak Hilmani, apa sih kunci sukses atau kata kunci sebuah organisasi itu bisa mencapai tujuannya itu? Jadi, solidaritas dari semua anggota itu sangat dibutuhkan, Kak. Iya. Sebagai ibarat satuan sapu lidi itu tidak bisa membersihkan kotoran dan bahkan debu. Berarti sia-sia gitu ya, Kak ya? Iya,
Tapi jika satuan tadi kita jadikan satu ikatan, pasti bisa membersihkan kotoran dan debu. Nah, selain solidaritas dari anggota, kerjasama, kekompakan, dan masih banyak lagi itu sangat dibutuhkan dalam organisasi. Baik, betul sekali. Nah, apa sih Kak salah satu contoh kontribusi kita berorganisasi sebagai pelajar Muhammadiyah seperti kita sekarang ini? Jadi, kita bisa berkontribusi dengan berlatih berorganisasi di organisasi otonom Muhammadiyah. Jadi, di Muhammadiyah itu terdapat organisasi otonom yang bergerak di kalangan pelajar. Sebagai contoh adalah TS atau Tapak Suci. Ini bergerak pada seni bela diri, Kak. Dan yang kedua ini ada Hizbul Waton. Ini yang bergerak pada bidang kepanduan. Dan yang ketiga ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang bergerak di kalangan pelajar sekaligus mencetak kader Muhammadiyah sebagai calon pengganti atau sebagai penerus tongkat perjuangan Muhammadiyah, seperti itu. Baik. Nah, tentunya dalam organisasi-organisasi tadi ada banyak bidang-bidangnya ya Kak ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh kita tahu nih, apa sih Kak bidang di dalam IPM tadi yang bergerak di bidang kepemimpinan atau pencetakan kader Muhammadiyah itu? Nah, jadi di IPM itu terdapat banyak sekali bidangnya yang bertugas atau berkecimpung di pencetakan kader dan penyaringan kader itu adalah bidang perkaderan. Tentunya bidang perkaderan ini mempunyai program unggulan seperti Taruna Melati 1, workshop, Mabica, upgrading, dan masih banyak lagi menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi IPM itu sendiri, Kak. Jadi, IPM di setiap daerah itu pastinya memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda, yang dimana program unggulan ini yang menjadi solusi dari permasalahan organisasi itu sendiri. Seperti itu. Baik, berarti cukup banyak ya Kak ya? Iya, banyak sekali. Baik, apa sih Kak hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil jika kita itu aktif berpartisipasi dalam berbagai program kerja tadi dan juga aktif berpartisipasi dalam berorganisasi itu Kak? Jadi dengan kita berlatih berorganisasi berarti kita belajar tentang amanah, tanggung jawab, jujur, bijaksana, keterbukaan, dan masih banyak lagi. Nah, itu semua sebagai apa sih? Itu semua sebagai bekal kita dalam berproses di perkaderan Muhammadiyah yang nantinya kita siap menjadi calon pemimpin sebagai pencerah dalam kesulitan. Seperti itu, Kak Roy. Baik, selain itu dalam berorganisasi kita juga diajarkan untuk menjadi kader-kader militan, kader-kader yang progresif, dan juga kader yang siap untuk menjadi pengganti mereka yang sekarang saat ini sedang mengemban sebuah amanah. Seperti itu Kak. Nah, selain itu kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi pemuda juga harus bisa baper Kak. Loh, kok baper Kak? Nah, jangan salah paham dulu. Baper di sini memiliki pengertian bahwa perubahan, bukan bahwa perasaan. Nah, jadi kita sebagai pemuda Indonesia tentunya pelajar, kita harus berani turun tangan, bukan tunjuk tangan. Dan juga harus bisa kerja cerdas, bukan hanya sekedar kerja keras. Jadi kesimpulannya, mari kita berlatih berorganisasi, start from today, sampai benar-benar kita sukses berproses di dalam perkaderan Muhammadiyah, sehingga kita siap menjadi calon pemimpin yang nantinya siap menjadi pencerah dalam kesulitan yang banyak menghasilkan keajaiban-keajaiban di masa yang akan datang. Oke teman-teman, sekian dulu ya podcast kita kali ini. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhiru kalam nun wal qalam yawma yasturun. Fastabigul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.